Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayang Pradila, NIM 210590005. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kasus 1, yaitu tentang Marston Corporation. Marston Corporation memproduksi termometer. Maaf ya, BT, kok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayang Pradila, NIM 210590005. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kasus 1. Soal kasus 1, Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit dimulai jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut ini tahun depan. Berikut anggaran laporan laba rugi. Pada penjualan terdapat 30 juta dolar. Harga pokok penjualan variabelnya yaitu 17.400 dolar. Harga pokok penjualan tetapnya 2.800 dolar. Dan didapat hasil 22.200 dolar. Margin kotornya yaitu 30.000 dikurang 30 juta dikurang 22 juta 200.000 dolar dapat hasilnya 9.800.000 dolar. Untuk beban penjualan dan administrasi komisi yang pertama yaitu 5.400.000 dolar, beban iklan tetap 800.000, beban administrasi tetap 3.200.000 dolar. Maka dapat hasil penjumlahan itu dari penjumlahannya didapat hasil 9.400.000 dolar dan laba neto operasi atau laba bersihnya 400.000 dolar. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk pekerjaan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontroler Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga kerja penjualan untuk menggarap penjualan di daerah itu dan total gaji untuk tenaga penjualan ini adalah 700.000 dolar, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjualan juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Langsung saja yang diminta yaitu dengan mengkonsumsikan penjualan sebesar 30 juta dolar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan dan masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan. Dan pertanyaan lainnya langsung saja ke jawaban. Yang pertama, laporan laba rugi perusahaan Marston. Baiklah, di sini kita dapat melihat adanya komisi 18%, komisi 20%, dan staf penjualan sendiri. Untuk penjualan pertama yaitu sama semua 30 juta dolar dikurang dengan biaya variabel produksi yaitu 17.400.000 dolar, semuanya sama, dan komisi dari 30 juta dolar ini dibagi dengan 18% untuk komisinya yaitu dapat 5.400.000 dolar, komisi yang 20% dapat 6 juta dan staf penjualan sendiri dapat 3 juta. Untuk total biaya variabelnya hasil dari jumlahkan dua ini yaitu 22.800 dolar untuk yang komisi 20%, 23.400 dolar, dan penjualan staf sendiri 20.400 dolar. Margin kontribusinya
yaitu $7.200.000 pada komisi 18%. Untuk komisi 20% dapat $6.600.000 dan penjualan staf sendiri dapat $9.600.000. Dikurangkan dengan biaya tetap. Nah, pada biaya tetap ini adanya produksi, pemasaran, dan administrasi. Produksinya sendiri yaitu pada komisi 18% adanya $2.800.000, pada komisi 20% sama, dan staf sendiri juga sama. Pemasarannya sama 800.000 pada 20% dan 18%, dan penjualan staf sendiri ini hasil dari penjumlahan ini. Untuk administrasinya pada komisi 18% dan 20% itu sama, tetapi pada penjualan staf sendiri itu berbeda, yaitu $4.500.000. Untuk total biaya tetapnya yaitu hasil jumlah dari ini didapat $6.800.000 dan komisi 20% ini juga sama, dan pada penjualan sendiri adanya $8.600.000. Laba bersih operasinya pada komisi 18% $400.000, pada komisi 20% $200.000, dan staf penjualan sendiri 1 juta. Untuk soal nomor 2, diminta BEP dalam dolar saat komisi 18%. Pada saat komisi 18%, rumusnya biaya tetap dibagi dengan rasio MK. Untuk mencari rasio MK, kita menggunakan $7.200.000 dibagi dengan 30 juta dikali dengan 100%. Itu didapat hasilnya 24%. Jadi biaya tetapnya yaitu $6.800.000 dibagi dengan 24%. Didapat hasil 28,333,33. Untuk komisi 20%-nya, BEP komisi 20%, yaitu biaya tetap dibagi dengan rasio MK. Rasio MK-nya sendiri yaitu dari $606.000 dibagi dengan 30 juta dikali 100%, didapat hasil 22%. Maka untuk biaya tetapnya sama, $6.800.000 dibagi dengan 22%, didapat hasil 30.990%. Untuk BEP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri, kita cari dulu rasio MK-nya, yaitu $9.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%, didapat hasil 22%. Maka biaya tetapnya $8.600.000 dibagi 32%, didapat hasil $26,875.000. Untuk yang ketiga, agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar $200.000, maka target penjualan dalam dolar, biaya tetap ditambah target laba rugi operasi dibagi dengan rasio M. Biaya tetap kita tadi yaitu $8.600.000 dikurang dengan $200.000 rugi kita, didapat hasil dibagi dengan 32%, didapat hasil $26.250.000. Yang keempat, untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen mampu menggunakan staf penjualan sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misalnya X sama dengan total pendapatan atau total pendapatan penjualan, total biaya 1 yaitu sama dengan total biaya 2. Total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah dengan total biaya tetap 2. Dan total rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah dengan biaya tetap 2. Maka 78% X ditambah $6.800.000 ini didapat dari hasil tadi sama dengan 68% dikali 68% X ditambah $8.600.000. 10% X sama dengan 1.800.000, X sama dengan 1.800.000 ini dikali dengan 10% dapat hasilnya $18 juta. Selanjutnya grafik. Yang pertama grafik laba tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Jika penjualannya 30 juta, maka kita rugi sebesar $200.000 jika menggunakan komisi 20%. Yang kedua, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, yaitu
Jika menggunakan staf penjualan sendiri, maka kita tidak perlu mencapai titik impasnya 30 juta dolar untuk mencapai titik impasnya. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.